banyak orang uh, mempunyai banyak memamerkan kekayaan, tapi kok aku gak suka ya, malah sing nek bangkrut ya. Wis kok kono titiknya aku bener-bener jelungup itu pas waktu punya jawaban itu, bener-bener jelungup. Wis pada waktu itu BBM kayak ibaratnya namanya seorang siswa lek kelangan duit 100.000 pun bengoke ra karuan. Ibaratnya bacok dengan nah iki apa neh sekolah sing bener-bener desa ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revaludian Arlianto, saya bisa dipanggil Aldo. Usia sekarang 22 tahun dan untuk profesi saya mahasiswa aktif semester akhir. Namun profesi utama saya sebagai seorang foto dan videographer freelance, terus juga content creator dan juga lagi ngembangin bisnis startup untuk tahap ini. Pada tahun 2015, kurang lebih usianya itu masih 14 tahun, saya ketemu yang namanya multi level marketing. Nah, di multi level marketing itu saya digembleng bener-beneran kenapa saya harus menjadi pengusaha. Nah, kayak dulu awalnya saya pengennya ya menjadi seorang pegawai biasa, mungkin bekerja di bank, pegawai negeri sipil atau dan sebagainya, karena keturunan dari keluarga kami, beberapa keluarga kami nggak ada yang pengusaha, semua pekerja swasta, PNS dan sebagainya. Maka ketika saya putuskan untuk menjadi pengusaha, kadang orang tua juga berpikir, dapat ini dari mana, terus nanti belajarnya bagaimana. Nah, di MLM itu saya mendapatkan beberapa leadership yang menurutku sangat powerful, luar biasa. Bahkan keilmuan itu kepakai sampai sekarang. Nah, kenapa saya memutuskan untuk menjadi ibaratnya entrepreneur di usia muda? Karena ya itu tadi, di multi level saya digembleng melalui mindset bahwa kita itu lebih baik menjadi pengusaha tangan di atas ibaratnya. Nah, di usia 14 tahun itu saya kenal yang namanya multi level marketing. Nah, teman bisa bayangkan umur 14 tahun itu seperti apa? Mungkin akhir balik aja belum, tapi aku umur 14 tahun itu udah ketemu yang namanya multi level marketing. Saya digembleng harus jualan sekian, ditarget sekian. Dan benar ketika saya di target sekian, saya nggak dapat, misal saya nggak dapat poinnya atau saya nggak berhasil mencapai target, saya mendapatkan punishment. Tapi ketika saya berhasil mencapai target, saya mendapatkan reward. Nah, disitulah mental pengusaha itu terbentuk. 14 tahun. Saya baru menginjak 14 tahun, datang itu multi level marketing dan saya merasa kayak kok iso aku sing usianya 14 tahun, aku ketika ngelihat orang-orang di sekitar tanya usianya, usiamu berapa? 14 tahun, 15 tahun. Berarti aku sakmene iki, aku biyen kayak dodolan kaset produk MLM. Dan dari situ pun aku kayak menjalaninya benar-benar setulus hati. Maksudnya benar-benar profesional gitu. Ketika aku sekolah, ya sekolah, tapi di luar sekolah aku 100% di multi level itu. Dan di situ nggak hanya sekedar diwali leadership dan sebagainya, saya juga mendapatkan income, dapat profit dari situ. Bahkan dari multi level itu aku bisa membeli pada waktu itu BlackBerry itu harganya lumayan untuk pada waktu itu dan usia SMA 15 tahun mungkin, 1 tahun di MLM saya bisa mendapatkan kayak gitu. Nah, setelah itu singkat cerita saya juga pernah menjadi leader di situ. Jadi 15 tahun, 16 tahun, tapi saya sudah bisa dikatakan leader, pemimpin di jaringan tersebut. Nah, singkat cerita, multi level itu bangkrut atau kolaps, hilang lah karena legalitasnya ternyata nggak jelas. Jadi ini MLM abal-abal yang saya ikutin kebetulan. Tapi banyak juga MLM yang saat ini yang legal dan sampai berdiri sampai sekarang. Tapi untuk MLM yang saya pernah ikutin itu legalitasnya kurang jelas. Singkat cerita, ketika MLM itu udah kolaps, ya wes kan bingung. Tapi mindset udah terbentuk menjadi pengusaha. Aku pokoknya sok gede kudu dari pengusaha. Kalau bisa passive income semudah mungkin, karena mindset itu sudah saya terima waktu multi level. Nah, singkat cerita, meskipun MLM itu kolaps atau perusahaannya kolaps, saya kan tetap punya teman-teman jaringan dari upline, downline, jaringan dan sebagainya, tetap solid dan kita kayak berbagi informasi. Ini ada MLM ini, ini. Akhirnya, ayo dicoba.
ketemulah yang namanya money game pada waktu itu. Jadi di MLM itu perlu digarisbawahi saya tidak rugi, bahkan saya banyak untung di situ, banyak income dari situ. Nah, ketika di money game kan otomatis uang yang dari MLM itu harus dimasukkan. Saya pernah ikut money game. Kalau bagi teman-teman yang nggak tahu money game itu permainan uang, kalau zaman sekarang itu banyak yang menamakan arisan berantai, terus HYP dan lain sebagainya. Saya pernah main di situ, saya pernah kalah banyak di situ, bahkan bisa dibilang puluhan juta untuk di money game itu. Terus selanjutnya saya setelah bangkrut di money game, saya juga ingin, yang namanya manusia bangkrut kan harus kayak pengen bangkit lagi, recovery. Nah, biar caranya recovery-ku cepat. Nah, maksudnya dengan waktu yang cepat saya bisa mengembalikan kekalahanku yang di masa lalu. Akhirnya kenalah beberapa orang yang mengaku sebagai trader. Tapi platformnya binary option. Jadi banyak orang sampai saat ini yang keliru bahwa dia baru main binary option tapi ngakunya trader. Padahal bukan, beda sama sekali. Legalitas pun tidak jelas. Dan mereka menyamakan dengan saham, padahal binary option sama saham itu berbeda. Sangat berbeda. Tapi dia mengakunya trader. Nah, di binary option itu saya juga kalah. Kan saya main binary option itu juga awal mula modal gade BPKB motor. Bahkan motornya pun saya gadaikan, jadi kelas hilang semua. Saya modal dari situ. Nah, tapi alhamdulillahnya saya bisa mengembalikan motor itu pakai uang trading itu, dan ya lumayan. Tapi akhirnya pada akhirnya saya juga kalah juga di situ. Nah, itu singkat cerita. Dan menurutku itu pengalaman yang mungkin tidak dimiliki banyak pengalaman oleh orang lain. Maksudku banyak orang lain yang di usia sebayaku mungkin tidak punya pengalaman itu. Dan waktunya itu kan juga kayak pengen nyerah, wes aku ki emang gak iso boleh duit, soalnya rugi duit lumayan, gak tahu apa jenenge, gak tahu tang itu apa maksudnya, belas cuman mampir tok ngono, hilang. Setelah itu akhirnya saya kelas 3 tuh SMA gitu. Ki piye gak duit biasa pegang uang, terus gak ada duit kan ya bingung toh. Iya gak ada duit bicara recovery. Nah, ada salah satu orang teman datang, iki tak duit. Nah, pas di sisi itu aku sebenarnya sudah membangun bisnis, tapi dropship. Tahu ya? Nah, sudah ada seorang teman datang menawarkan sebuah bisnis gelap, jual pada waktu itu kan yang namanya kelas 3 kan butuh yang namanya ujian nasional. Nah, ujian nasional itu banyak orang yang takut. Nah, disitulah aku masuk celahnya, jual beli kunci jawaban. Nah, di jual beli kunci jawaban itu mulailah skill negosiasiku mulai muter mana ya, kan dulu sudah terbiasa negosiasi dengan siapapun. Nah, sama orang tua pun aku gampang closing ibaratnya. Dan masuk kalau sesama siswa kayak closing. Dan alhamdulillah, singkat cerita, tanpa aku presentasi panjang lebar, cuman ibarat kata, aku jual kunci jawaban, harganya sekian, tembus itu omset sekitar 30 juta. SMA, alhamdulillah punya uang lagi, tapi masih dari sisi kelam. Terus 25 juta saya setor ke bandar, singkat cerita, bandarnya gue melayu, kabur, hilang, belas. Iya, aku tanggung jawab. Wes, singkat cerita, aku harus mengembalikan uang sebanyak itu. Kalau yang dulu saya kalah puluhan juta itu karena uangku, dan itu karena saya ngerti resikonya. Bisnis yang namanya juga high risk high return. Ada resiko tinggi, tapi profit juga tinggi. Nah, ini bukan bisnis yang kita ketahui resikonya, malah gak ngira aku bakal seperti ini. Ternyata uangnya melayu, alamat yang KTP yang diberikan palsu. Selesai sudah, singkat cerita, pokok aku bicaranya butuh mengembalikan uang dari siswa-siswa tersebut, kayak gitu. Dari semua siswa itu kan nggak punya uang ya, terus budrek. Dari sisi itulah aku ngerasa kayak dunia ini benar-benar gelap. Pertama, MLM wis buyar, kolaps. Terus money game, aku kehilangan banyak uang. Bahkan sering cekcok sama saudara sendiri karena money game.
Terus kayak ininya aku selalu menjanjikan ke keluarga, wis tuh aku bakal sukses. Pokoknya SMA aku tuku mobil. Oh, misalnya gambar-gambar namanya juga basic kan MLM. Nah, di trading pun juga seperti itu. Banyak orang mempunyai banyak memamerkan kekayaan. Tapi kok aku gak suka ya, malah sing nek bangkrut ya. Wis kok kono titiknya aku benar-benar jelungup itu pas waktu punya jawaban itu, benar-benar jelungup wis pada waktu itu BBM kayak ibaratnya namanya seorang siswa lek kelangan duit 100.000 pun bengoke ra karuan. Ibaratnya bacok dengan nah iki apa nih sekolah sing bener-bener desa ibaratnya. Sekolah sing bener-bener desa. Lek aku nggak punya duit tak bacok. Ada orang seperti itu. Sampai suatu saat ya aku pernah mengurung diri di kamar selama 7 hari, bener-bener 7 hari aku nggak metu keluar mungkin cuman mandi atau dan lain sebagainya lah, kebutuhan biasa. HP nggak pernah saya buka. Ketika saya buka, mesti ada suara BBM masuk, ping, 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 ping. Duitku balik no, tit, miso wis dan ra karuan. Dan akhirnya aku mikir, piye yo caranya balik duit. Aku pernah tanya ke partnerku yang benar-benar sama-sama jual beli pada waktu jual beli jawaban. Kira-kira ketika kalau kita ngamen rong dino seminggu ini so gak ya oleh duit 20 juta. Dan secara bodohnya temanku mengatakan iso katanya dicoba gendeng sampai di titik gak ngerti piye caranya balik duit. Wis bener-bener kepepet. Nah, ada teman Bagas pada waktu itu ngomong, lek awakmu menghindari masalah dan gak mau klarifikasi, justru sing enek mereka itu kayak berprasangka buruk. Tapi lek awakmu klarifikasi, menceritakan apa adanya, apa sih mau ceritain aku saat itu, kira-kira mereka juga punya hati. Ketika omongan itu disampaikan dari hati, insya Allah sampainya juga ke hati. Ya wes dari situlah aku memikirkan, oke, berarti mindsetku tak hilangkan dulu bahwa aku nggak harus menggantikan uang yang uangnya gak lape. Tapi caranya saya mengumpulkan siswa-siswa, murid-murid yang merasa keberatan kehilangan uang tersebut, mulai dari IPA 1 sampai IPS 5. Ada pokoknya banyak 10 kelas lebih. Dan itu saya kumpulkan. Tapi kan juga mungkin lah sabrek tak kumpulin, nggak mungkin. Saya jadwalkan setiap hari Senin jam sekian IPA 1, Senin jam sekian IPA 2, dan seterusnya. Tak kumpulin. Sempet orang tua kayak, yo nelongso lah, kok Aldo Riping ini maksudku kalah. Ibaratnya main game kalah. Nah, pada waktu itu ya tak kumpulin, tak omong nih apa enaknya. Alhamdulillah dari situ ternyata banyak juga yang iba, merasa aku iba. Soalnya pas aku masuk sekolah pun ketok wajahku kok kayak duduk Aldo biasa nih sini ceria dan sebagainya kok ini. Nah, pada waktu ya wes akhirnya ternyata ada yang ngomong ya wes lah, namanya juga musibah, kita gak enak sing ngerti lah lewat musibah. Aku ya wes paham awakmu ya ibaratnya sudah bertanggung jawab secara awakmu ngomong kan mesti tanggung jawab sebenarnya. Ya wes, akhirnya saya mengembalikan tidak lebih dari 4 juta ke siswa-siswa tersebut. Alhamdulillah. Kok ya pas saya ngambilnya 30 juta, hampir kurang lebih 30 juta, terus 25 juta dibawa bandar hilang, sisanya habis juga hilang ke siswa lagi. Jadi aku belas nggak enak apa-apa, resik neh. Piye Mas Dewi, ya Allah, aku ya bingung. Terus akhirnya saya kembali lagi ke dropship, terus saya produksi baju kelas pada waktu itu. Alhamdulillah lancar. Terus sampai dari situ, oke lah, nggak apa-apa. Aku kan dulu pengennya, namanya anak muda, ambisinya pengen cepet kaya dengan modal seminim-minim mungkin. Pokok cepet sugih lah ibaratnya ngono. Nah dari jualan baju itu kan keuntungannya nggak seberapa sebenarnya. Satu baju mungkin cuma 20.000, 25.000, 20 kaos pun mungkin 400.000 dan sebagainya. Nah dari situ aku mencoba, oh iki lah sing bener-bener usahai, ketok enek keringetnya. Dari situ aku merasakan bener-bener keringetan, bener-bener harus effort untuk mempromosikan produk. Pas lulus itu. Nah dari situ alhamdulillah namanya Barabari Store pada waktu itu. Mungkin orang-orang tahun 2016 tuh Instagram lumayan terkenal di Barabari Store. Karena Shopee belum ada di Indonesia. Tokopedia pun awareness-nya belum seperti sekarang. Orang mau beli di Tokopedia itu masih ragu. Ngogek. Nah, saya
wis ibaratnya sudah cermat untuk mengambil celah itu. Saya dropship ambil dari Tokopedia, saya jual melalui Instagram, COD. Gitu terus, pokok lihat produk di Tokopedia, saya screenshot gambarnya, saya jual di BBM, gitu-gitu. Pokok Instagram BBM, Instagram BBM. Pada waktu itu saya juga belum punya HP. Pada waktu itu masih pakai iPad bekas money game, WiFi only, iPad 1 lah. Dan itu layarnya pecah mas, pecah bener-bener pecah. Jadi cuman bisa bisa ada datanya ketika ada WiFi. Nah setelah itu jauh akhirnya saya di bisnis kaos itu merasa wis nggak begitu, putaran cash flow-nya nggak begitu besar. Singkat cerita saya tutup Instagramnya, saya ganti bola ubi. Saya pernah jualan kaki lima, produknya bola ubi kopong. Nah itu juga saya partneran sama teman juga. Intinya bola ubi ini belum pernah ada di Kediri. Ya apa ada yang gawe pionir nih, oke lah gawe. Padahal kita nggak pernah ngerti rasanya, belum pernah ngerti rasanya, tapi kita lihat resep-resep dari YouTube dan sebagainya lumayan enak juga. Akhirnya kita putuskan untuk bikin kaki lima. Sebulan saya ikut berjualan di situ terus, tapi tetap dengan salah satu tim. Terus itu kan mahasiswa ya mas. Jadi kesibukanku ketika mahasiswa pada waktu bola ubi itu pagi jam 7, jam 8 sampai siang itu sekolah sebagai mahasiswa pada umumnya. Nah kebetulan sekolahku ini kan dekat sama pasar buah. Nah pulangnya hampir ke pasar buah untuk beli bahan baku, beli ubi lah 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo, saya taruh motor di belakang. Wes gitu terus tiap hari sampai aku merasa capek. Akhirnya saya memutuskan untuk hanya khusus produksi saja, karena sebelumnya aku produksi sampai jam 4 yang outlet dodolan pisan. Wes rasanya. Akhirnya saya memutuskan untuk hiring karyawan baru dan aku hanya fokus di produksi. Jadi mulai sekolah mahasiswa ngono kan, produksi saya lempar ke outlet terus ngono toh. Nah singkat cerita, alhamdulillah dapat proses pembelajaran juga, setahun harus out lagi. Aku menilai ini bukan sebuah kegagalan ketika aku MLM, money game, trading, semua lika-liku kehidupanku yang menyangkutkan dengan bisnis itu aku nggak pernah menilai itu ada sebuah kegagalan. Tapi itu ternyata ketika saya ada di titik ini itu hanyalah proses pembelajaran. Maksudku setiap orang itu pasti punya jatah gagalnya masing-masing. Nggak mungkin ketika orang mau bisnis A jebret langsung sukses. Pasti ketika dia sekarang bisnis A-nya sukses, dia pasti pernah bisnis Z, bisnis X, bisnis Y yang mana mesti gagal juga. Yang biasa kita sebut gagal, itu ternyata hanyalah proses pembelajaran yang wajib kita lalui. Seperti halnya pelangi nggak mungkin tercipta sebelum adanya hujan, bahkan badai yang luar biasa. Maka terciptalah pelangi indah setelah itu. Begitupun juga dengan aku. Bodoh amat bisnis ini sukses semoga, yang penting aku seneng karo ngelakoni bisnis ini. Dan aku fighting, aku belum profesional juga untuk menjalankan bisnis ini. Entah bagaimanapun nanti ke depannya, pikir nanti. Urusan Gusti Allah sing penting saya wis tawakal. Nah, 1 tahun berjalan, harus kita tutup. Nah, sebelum ditutup itu pun, saya kan sering konten di YouTube untuk mengisi waktu luang. Saya sering konten di YouTube, saya pakai kamera biasa, kamera HP pada waktu itu. Ternyata ada salah satu perusahaan yang melirik Aldo ki apa jenenge ngupload konten YouTube berarti iso ngedit deh. Nah, pikirnya kan perusahaan mesti ngono. Nah, diajak ngobrol. Kebetulan perusahaan itu butuh yang namanya videographer dan editor untuk mengisi konten YouTube-nya. Padahal pada waktu itu kamera juga duwe, komputer gak duwe. Lah, piye carane? Kalau aku sebelumnya nggak punya mindset wirausaha, pasti aku gak gelem nego. Nggak usah lah, soalnya aku belum punya ini. Saya selalu fokus sama kekurangan. Tapi kalau aku udah punya mindset wirausaha, ya aku harus mendahulukan skill negosiasi. Oke, aku bisa membantu bikin konten di perusahaanmu, tapi aku belum punya laptop, belum punya alat editing, belum punya kamera. Piye? Nah, akhirnya di situ terbelah diskusi. Terus ada satu lagi, saya masih mahasiswa aktif Senin sampai Jumat.
kerjaku piye. Nah, itu kan pada waktu itu akhirnya aku menawarkan sebuah solusi. Emang butuhnya konten videonya itu berapa satu bulan? 20. Waduh, berarti satu minggu harus 5 video, 5 konten. Atau 5 hari lah paling enggak. Aku mikir, wes gini, aku punya temen, punya komputer milik temen. Aku punya kamera milik temen. Gimana kalau ini kita masukkan biaya sewa, depresiasi lah, depresiasi alat. Karena kan nggak mungkin perusahaan langsung jelek metu duit inventaris, dan aku pun juga nggak punya modal untuk beli itu. Akhirnya, tapi aku bisa syuting cuma di weekend, Sabtu atau Minggu. Ternyata perusahaan Minggu libur, ya wis Sabtu tok. Di hari Sabtu itu kita maksimalin bikin konten 5 konten. Bisa? Bisa. Alhamdulillah akhirnya bicara dari situ. Setiap Senin sampai Jumat saya kuliah biasa, Sabtu konten, edit sampai 5 video. Kurang lebih setahun juga. Alhamdulillah dari situ lah titik awalku mengenal garis tepi visual yang sekarang. Jadi garis tepi visual yang sekarang itu terbit karena ketidaksengajaan. Bukan yang dibuat-buat ini enggak. Awalnya saya juga bukan videographer, saya enggak ada basic kuliah di fotografi, enggak ada. Saya enggak punya skill edit. Jangankan editing, laptop saya enggak punya. Sekelas mahasiswa saya enggak punya laptop. Terus akhirnya dari situ alhamdulillah kepikiran, nah yang namanya kembali lagi ya, wirausaha itu kan bukan hanya sekedar profesi, tapi mindset. Ketika kita sudah berhasil memindsetkan diri kita itu wirausaha, maka apapun yang terjadi kita harus growth, tumbuh. Bicaranya kita fokus ke solusi, fokus untuk menjadi lebih baik, bukan pada kekurangan, karena seorang zaman sekarang itu selalu fokusnya gini mas, kekurangan ketika dia mau menjadi content creator, tapi aku gak duwe HP sing apik ya. Aku gak duwe kamera sing apik. Itu salah. Gimana caranya kita ngonten biar dapat HP sing apik. Kayak gitu. Nah, dari situ uang terkumpul tuh. Terkumpul. Tapi terkumpulnya ya cuman bisa buat makan sehari-hari dan sebagainya. Belum bisa untuk membeli langsung laptop. Untuk laptop editing spesifikasi minimal itu kan juga mahal. Apalagi kamera yang mungkin jutaan bahkan puluhan juta. Nah, dari situ ada lomba nih mas, ada lomba challenge competition yang hadiahnya kamera. Pas aku awal dari YouTube, semangatku adalah aku gak gelem tuku kamera, tuku gear. Aku gak mau beli kamera, beli gear, beli apapun, gak dari YouTube. Nah, ternyata ada penyelenggara video competition itu harus mengupload videonya di YouTube. Singkat cerita, aku menang di situ, mendapatkan kamera. Alhamdulillah dari situ saya punya tabungan beberapa, kamera itu belum saya pakai beberapa kali untuk job. Jadi di situ saya udah mengawali garis tepi visual. Jadi saya mengawali garis tepi visual foto videografi saya itu sebelum saya punya kamera. Sama sekali saya nggak punya kamera, tapi saya sudah punya laptopnya. Belum punya kamera, terus pas ketika naik job saya sewa. Saya kan sudah bisa mengoperasikan kameranya ketika bekerja di situ tadi. Jadi saya mempelajari kamera itu ketika bekerja itu. Aku gak kerja ya, aku gak mempelajari itu. Dari situlah aku belajar, oke, ngerti basicnya. Ternyata ketika aku sering upload video, ada dari teman ke teman, kita tular, aku mau dokumentasi video ini dong. Aku ada usaha ini, tolong di videoin dong. Dari situlah ternyata terbitlah garis tepi visual yang kita profesionalkan lah ibaratnya. Kalau dulu saya nggak ngerti harganya, piro barang, barang lah, wis pokoknya enak duitnya aku yang ngono. Nah, karena sekali lagi karena mindsetnya udah wirausaha, akhirnya dibisniskan lah jasa itu. Yang awalnya saya nggak pernah kepikiran untuk menjadi seorang foto bahkan videographer yang saat ini. Alhamdulillah dari situ kekumpullah uang untuk beli gear yang lebih bagus, untuk beli software, untuk dan lain sebagainya lah, banyak hal. Selain saya menjadi seorang fotografer dan videographer, 1 tahun ini mas, saya juga sebagai seorang content creator, di mana nggak hanya ngesut kebutuhan kontennya klien, tapi juga saya ngesut konten kebutuhan diri sendiri. Kenapa? Karena sekarang eranya digital. Kalau kita nggak scale up bisnis kita melalui digital, ya kita ketinggalan zaman. Kita bakal keterbelakangan lah.
apalagi saya masih muda, masih punya banyak waktu untuk belajar digital. Bicarane ki marketing, jasaku ki bisa terus bertumbuh. Nah, akhirnya saya menjadi content creator. Dari situ, dari konten itu saya tidak pernah menjual jasa saya sebenarnya. Nggak pernah saya memberikan press list foto saya berapa, video saya berapa, tapi orang menilai saya, oh, saya ini iso videografi, api. Akhirnya dia dengan tidak kita planning, dia DM, dia pesan chat, tanya-tanya harga video produk dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, alhamdulillah konten saya konten saya dan bisnis saya itu seiringan gitu loh. Jadi nggak yang bertolak belakang, sehingga saling menopang. Uang dari garis tepi visual bisnis saya ini untuk menopang konten saya ini untuk menopang bisnis saya. Jadi simbolisis mutualisme kayak gitu. Buat teman-teman yang khususnya anak muda, ataupun yang lebih dewasa juga nggak masalah sebenarnya. Yang pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Jangan takut. Bisa kita bayangkan ketika saya mendapatkan tawaran job, saya nggak punya kamera, saya nggak punya laptop, ketika saya takut untuk berjalan, apa yang terjadi? Mungkin saya nggak akan seperti ini, mungkin saya akan menjadi seorang mahasiswa biasanya. Ketika kita takut untuk melangkah, padahal kita nggak tahu ketika kita melangkah mau mendapatkan apa, ya sudah, kita akan stuck, kita nggak akan bertumbuh, nggak akan berkembang. Jadi maksudnya satu-satunya resep anti gagal itu jangan pernah memulai. Jangan pernah memulai apapun. Nggak usah mulai dodolan, nggak usah memulai belajar digital media, nggak usah mulai belajar apapun. Insya Allah kamu nggak akan pernah gagal, karena kamu nggak akan pernah memulai. Seperti itu. Padahal untuk mencapai titik keberhasilan seseorang, kamu harus mencapai fase-fase tertentu yang kita sebut sebagai proses pembelajaran, yang biasa dikenal dengan kegagalan itu tadi. Seperti itu sih. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya juga lagi membangun yang namanya bisnis startup di bidang industri kreatif, agensi kreatif, lebih tepatnya penyedia jasa layanan konten. Di dalamnya ini namanya garis tepi kreatif. Kalau tadi garis tepi visual yang fokus kepada video visual, nah sekarang ada yang namanya garis tepi kreatif, yang dimana dalamnya kita penyedia jasa layanan konten. Ada foto video produk, terus ada social media management, terus ada konten desain kebutuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah solusi bagi teman-teman UKM atau wirausaha yang sekiranya tidak punya budget untuk hiring fotografer maksudnya, tidak punya budget lebih untuk hiring videographer, content creator. Nah, di sini saya ada jasanya, semua ada yang sampai butuhkan untuk kepentingan media jenengan, saya ada. Seperti itu. Dan ini baru berjalan 2 bulan, Instagramnya belum ada, tapi alhamdulillah kliennya belum berakhir sampai sekarang. Mungkin buat teman-teman yang lagi menonton video ini, baik yang seprofesi maupun bukan, bergeraklah tanpa ada embel-embel apapun, just do it. Gak usah nunggu-nunggu quote dan lain sebagainya. Pokok awak mesen kuwi lakonono, gak usah mikir gopi, gak usah berekspektasi yang lebih, dan jangan juga mengkhawatirkan atau ragu-ragu yang berlebihan. Just do it. Sampean suka konten, hajar. Sampean suka bisnis, hajar. Yang penting jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau kita sudah berhenti belajar, sudah. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah gengsi untuk memulai. Ayo berani cari juragan online.